Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini saya ingin membagikan sebuah game yang immortal dari Magnus Carlsen saat ia masih berusia 14 tahun, di mana ia mengorbankan semua perwiranya. Ya, dia mengorbankan semua perwiranya satu persatu untuk menghasilkan skakmat yang indah. Permainan ini dimainkan antara Magnus Carlsen versus Gersun Talaksen Osmoy di kejuaraan catur nasional di Norwegia tahun 2005. Carlsen memulai serangan dengan manuver benteng yang indah dari benteng E1 ke E4 lalu ke H4. Setelah menerobos bagian tengah, dia kemudian melanjutkan serangannya dengan menjaga perwiranya tetap aktif dan mengorbankan satu demi satu untuk menjaga momentum. Oke, mari kita saksikan partainya. Magnus Carlsen yang memegang putih memulai permainan dengan kuda F3, kuda F6, C4, E6, pion D4, dan B6. Langkah cukup standar di sini. Carlsen melanjutkan pion G3 dan hitam gajah A6 yang menyerang pion. Magnus melindungi dengan memainkan B3, lalu B5 yang merupakan serangan hitam yang agak aneh, menyerang pada bagian sayap dengan menggunakan pion. Pada posisi ini biasanya hitam menyerangnya dengan memainkan D5 atau melalui C5. Oke, di sini Magnus menerima pertukaran dan gajah merebutnya kembali. Setelah itu Carlsen memainkan langkah yang cukup sederhana, gajah berkembang ke G2, diikuti pion D5 oleh hitam. Setelah rokade, hitam kuda B ke D7, kuda C3 yang menyerang gajah sehingga menendang gajah ini mundur ke A6. Dan sekarang putih benteng E1 yang bersiap mendorong pion ke E4. Dan hitam memainkan pengembangan gajah ke D6. Carlsen gajah berkembang ke B2. Selanjutnya hitam rokade. Pada posisi ini Carlsen mulai melakukan inisiatif dengan mendorong pion E4 untuk mendapat kendali atas petak-petak pusat, sekaligus mengancam dorongan satu petak ke depan lagi, mengancam garpuan, sehingga hitam merasa perlu untuk melakukan pertukaran kuda makan pion. Kuda makan, pion makan, dan Carlsen merebutnya kembali dengan benteng. Setelah itu hitam memainkan gajah B7 yang menyerang benteng. Hitam berharap benteng akan kembali ke peta E1 dan hitam dapat menyerang kembali dengan gajahnya untuk memenangkan tempo. Tetapi secara mengejutkan dan tiba-tiba dan serta di luar dugaan, Carlsen memainkan benteng ke H4, menempatkan benteng ini sedikit offset. Karena setelah itu hitam mengubah benteng ini menjadi lebih jauh masuk ke lubang, menyerangnya dengan gajah E7. Benteng bersembunyi ke H3. Benteng menempati petak yang tidak biasa. Banyak pengamat catur berkomentar bahwa mereka merasa terkejut dan belum pernah melihat manuver benteng semacam itu sebelumnya. Oke, hitam melanjutkan kuda F6. Hitam menyadari bahwa benteng ini potensial menyerang pion H7 dan hitam merasa perlu untuk melindunginya. Menteri E2, gajah D5, benteng E1. Hitam memainkan menteri B8. Sekarang sekali lagi langkah ini terlihat aneh, tapi intinya menteri ini akan ke petak B7 untuk membangun formasi baterai bersama gajahnya yang menguasai diagonal ini. Itulah sebabnya Carlsen membuat langkah yang tepat, kuda E5, mendahului untuk menawarkan pertukaran sebelum menteri ke B7. Gajah fianchetto raja biasanya mati-matian dipertahankan, tapi dalam kasus ini ada upaya tekanan kuat hitam dengan formasi baterai dari menteri dan gajah. Selain itu, gajah hitam di D5 ini adalah bagian terpusat yang kuat yang memberikan tekanan di sepanjang diagonal ini. Jadi jelas pertukaran gajah pasif putih dengan gajah aktif hitam ini akan menguntungkan putih. Oke, hitam melanjutkan menteri B7 dan Magnus Carlsen gajah makan gajah. Menteri mengambil. Lihat gerakan lucu dari menteri hitam ini. Dimulai dari petak D8 menuju ke B8, selanjutnya B7 dan makan di D5. Padahal sebenarnya dia bisa melakukannya dari D8 langsung ke D5. Sesuatu yang lucu, hitam baru menyadari pemborosan tempo sekarang, tapi itu sudah terlambat. Carlsen melanjutkan menteri C2. Cara yang halus untuk mengembangkan serangan. Ada ancaman yang jelas di sini, menteri menyerang pion. Tetapi setelah hitam menangkisnya dengan C5,
putih memainkan gerakan lain yang merupakan ide tersembunyi di balik gerakan sebelumnya, kuda G4. Ya, waktu menteri ke C2, menteri tidak hanya menyerang sepanjang file C, tapi menteri ini bersama benteng juga mengintai titik pion H7. Kuda ini jelas ingin mengganggu kuda hitam yang mengawal pion F7. Tiba-tiba putih mendapat ide serangan yang kuat. Oleh karena itulah di sini hitam memainkan pion H6 untuk menghentikannya. Benteng E5 di sini dimainkan untuk mengaktifkan benteng dan memutus menteri ke sayap raja. Menteri ke F3 yang menyerang kuda. Di sini Carlsen melakukan pengorbanan pembuka kuda makan pion H6 untuk menghancurkan penghalang pion di sekitar raja hitam. Pion makan dan putih merebutnya dengan benteng. Hitam datang, raja mendekat yang balik menyerang benteng. Setelah itu hitam bisa bermain benteng G8 dan raja akan masuk mengamankan diri ke petak F8. Dan inilah di sini Carlsen memainkan langkah brilian benteng G5 skak. Secara cerdik Carlsen mengorbankan bentengnya, memaksa raja untuk makan benteng, memaksa raja masuk ke file H yang telah tergaris benteng putih, memaksa raja hitam tidak dapat lari ke belakang. Carlsen memainkan langkah cerdik lain, gajah C1 yang bersiap melakukan discover skak, dan tiba-tiba tidak ada yang bisa dilakukan oleh hitam untuk menghentikannya. Raja tidak dapat bergerak menghindar. Cukup aneh, hitam memiliki keunggulan material yang signifikan, tapi sekarang hitam tak berdaya untuk menemukan langkah terbaik, sehingga di sini hitam memutuskan pion makan pion. Sehingga setelah benteng ke G4 discover skak, yang apabila raja ke H5 maka benteng ke H4 skakmat. Oleh karena itulah terpaksa menteri memblokir, dan apabila di sini putih mengambil menteri dengan pion, maka ini adalah sebuah kesalahan karena setelah kuda makan benteng, pion makan pion, discover skak, maka datang untuk memblokir, yang pada dasarnya memberikan hitam keuntungan material. Hitam akan memperbaiki posisi dan serangan putih akan habis. Oleh karena itulah putih tidak menangkap menteri dan memainkan benteng H4 skak, kuda H5, dan sekarang apakah putih masih akan memukul menteri hitam? Oke, apabila pion makan menteri, maka gajah akan mengambil benteng. Pion makan, maka akan menuju posisi yang seimbang. Oleh karena itu Carlsen memainkan benteng makan kuda. Raja merebut kembali menteri H7 skak. Magnus masih tidak peduli dengan menteri hitam, dan sekarang raja G4, dan akhirnya Carlsen pion makan menteri. Carlsen makan menteri dengan momen yang tepat. Hitam benteng A ke C8 yang menyerang gajah, tapi Carlsen tidak peduli dengan gajahnya. Ia memainkan langkah brilian raja G2, langkah yang sangat tenang dari raja, tapi sebenarnya ia sedang membangun jaringan mat di sekitar raja hitam. Hitam menangkap gajah, dibalas H3 skak, raja G5, menteri melakukan skak, raja F5, G4 skak, raja E4, dan pada akhirnya menteri makan pion, skakmat cantik di tengah papan. Permainan yang sangat gila di mana Carlsen mengorbankan semua perwiranya demi skakmat. Jawaban otak video kemarin, jawabannya benteng B8 yang apabila menteri mengambilnya, maka F6, ancaman mat tidak terhindarkan lagi. Apabila menteri ke E7, maka F6, benteng makan benteng, dan menteri ke G7 skakmat. Atau bila kuda ke F4, maka benteng makan menteri, benteng mengambil, dan menteri makan kuda. Putih akan menang material. Oke, kita masuk ke sesi asa otak. Temukan langkah terbaik putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asa otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.